Selamat pagi kepada Bu Didi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari Amelia Puji dengan NRP 147 dan Evelyn Citrojoy dengan NRP 99 akan mempresentasikan mengenai identifikasi mesotelioma disease dengan artificial neural network dan genetic algorithm. Next. Yang pertama adalah pembukaan terdiri dari latar belakang, batasan masalah, tujuan, dan manfaat. Adapun latar belakang yang kami ambil adalah karena mesotelioma, kanker paru-paru yang membunuh ribuan orang di seluruh dunia. Diagnosis mesotelioma pada pasien seringkali membutuhkan teknik pencitraan dan biopsi yang memakan waktu, sehingga dengan menggunakan metode machine learning dapat memberikan diagnosis pasien dan pemilihan fitur yang lebih efektif, lebih murah, lebih cepat dari data klinis dalam rekod pasien. Next. Batasan masalah yang diambil dari kelompok kami terdiri dari 4. Yang pertama adalah pembuatan sistem ini menggunakan algoritma klasifikasi jaringan saraf tiruan dengan metode optimasi menggunakan algoritma genetika. Yang kedua adalah kami tidak menggunakan visualisasi data. Yang ketiga adalah skenario uji coba menggunakan iterasi, metode seleksi pada algoritma genetika, serta hidden layer pada algoritma JST yang berbeda. Yang keempat adalah atribut yang akan diteliti diperoleh dari skenario pengujian waktu eksekusi dan nilai error. Next. Tujuan dari kami mengambil judul ini adalah untuk mempercepat diagnosis dan meminimalkan persentase kesalahan diagnosis dengan menggunakan metode artificial neural network dan genetic algorithm. Sedangkan manfaat yang akan diperoleh ke depannya adalah menjadi bahan pembelajaran dalam menerapkan algoritma artificial neural network dan genetic algorithm pada dataset penyakit mesotelioma. Next. Selanjutnya adalah dasar teori yang terdiri dari dataset dan metode yang digunakan. Jumlah data kami terdapat 324 data dengan atribut 34 atribut dan 1 atribut sebagai output. Seperti yang dibilang sebelumnya, algoritma terdiri dari genetic algorithm dan jaringan saraf tiruan dengan sumber data seperti di bawah. Next. Untuk deskripsi data, kami ambil menggunakan data dari laporan rumah sakit pasien di Deakin University, Fakultas Kedokteran. 324 data pasien didiagnosis dan dirawat. Data ini diselidiki secara retrospektif dan file dianalisis. Dalam kumpulan data, semua sampel memiliki 34 fitur karena lebih efektif daripada subset faktor lain berdasarkan panduan dokter. Untuk atributnya dapat dilihat di keterangan di slide selanjutnya. Berisi dari atribut, value range, dan measurement unit. Next. Boleh dilanjutkan? Yang pertama adalah metode klasifikasi, yaitu jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan atau yang biasanya disebut artificial neural network terdiri dari beberapa neuron dan terdapat hubungan antara neuron-neuron tersebut yang dikenal dengan bobot. Next. Untuk metode optimasi sendiri, kami menggunakan algoritma genetika, yaitu algoritma pencarian yang didasarkan atas mekanisme seleksi alam dan genetika alamiah. Next. Boleh dilanjutkan? Alasan kami memilih dua metode di atas adalah karena metode tersebut sesuai untuk kumpulan data yang telah diteliti pada paper yang sempat kami lihat sebelumnya. Dan karena metode tersebut telah terbukti berhasil dan sesuai dalam memecahkan masalah informatika kesehatan. Contohnya, seperti JST, telah digunakan untuk memprediksi spesifisitas urutan protein pengikat DNA dan pengikat RNA dan mengklasifikasikan mikrograf kanker payudara. Sedangkan untuk genetic algorithm, banyak digunakan untuk memprediksi faktor risiko kesehatan dan analisis mutasi serta mendiagnosa penyakit jantung. Next. Selanjutnya adalah jaringan saraf tiruan dengan algoritma genetika. Perhitungan jaringan saraf tiruan digunakan untuk klasifikasi pada data mesotelioma disease ini dapat menghasilkan diagnosa terkena penyakit tersebut atau tidak berdasarkan 33 kriteria. Next. Untuk pengukuran performa sistem sendiri. Mau menambahkan, jadi algoritma genetika digunakan pada saat menghitung weight nanti saat menyelesaikan perhitungan JST, yang kemudian digunakan untuk perhitungan JST iterasi berikutnya. Penggunaan JST ini dioptimasi dengan GA, dinilai cukup efektif meningkatkan akurasi. Boleh dilanjutkan? Selanjutnya adalah untuk pengukuran performa sistem, kami menggunakan nilai error. Nilai error didapatkan dari rumus total dataset dikurangi total hasil prediksi benar per total dataset dikali 100. Next.
Untuk gambar flowchart-nya sendiri kami bisa dilihat di layar share screen, namun tidak kami jelaskan lebih lanjut karena keterbatasan waktu. Selanjutnya implementasi akan dijelaskan oleh Evelyn. Ya, jadi yang pertama kami meload dataset, yaitu dengan mengambil data melalui data mesotelioma yang sudah kami dapatkan, kemudian dipisahkan berdasarkan koma karena file berupa CSV, simpan data pada variabel. Kemudian dinormalisasi datanya, yaitu mencari nilai max dari sebuah atribut sebagai patokan atau sebagai nilai max-nya 1. Ubah seluruh isi data dengan atribut dengan membagi nilai aslinya dengan nilai max untuk menghasilkan nilai dengan range atau sekitar 0 sampai 1. Saat ini akan dijelaskan implementasi jaringan syaraf tiruannya. Pertama, diinisialisasi. Inisialisasi berupa input node, hidden layer, dan weight-nya mulai dari 1. Jadi untuk weight pertama diinisialisasi terlebih dahulu. Kemudian karena belum ada hasil dari GA-nya. Setelah itu diinisiasi set weight-nya dari hasil inisialisasi untuk perhitungan ANN pada hidden layer. Kemudian nilai threshold atau nilai ambang batas yang digunakan di set 0. Kemudian fungsi sum untuk menghitung jumlah dari perkalian masing-masing input node dengan masing-masing weight-nya. Seperti pada gambar ini. Kemudian kami menggunakan fungsi sigmoid atau fungsi aktivasi yang kami gunakan adalah fungsi sigmoid digunakan untuk memperoleh output yang bersifat non-linear. Rumusnya sebagai berikut, Y sama dengan 1/1 itu. Kemudian sigmoid efektif digunakan jika target output memiliki interval antara 0 dan 1. Karena diagnosa ini akan menghasilkan iya atau tidak, 0 dan 1. Kemudian perhitungan outputnya yaitu hasil perhitungan weight output dikalikan hasil perhitungan sigmoid. Implementasi algoritma genetikanya. Inisialisasi dataset dan banyak populasi. Inisialisasi berupa 100 populasi acak sekaligus kromosom masing-masing. Kemudian perhitungan ANN dan error. Perhitungan ANN dimasukkan ke dalam calculate error di dalam genetic algorithm. Jadi dataset yang dimasukkan ke dalam input node itu berasal dari dataset yang dipassing ke perhitungan ANN ini. Jika hasil prediksi dari ANN setelah perhitungan data dengan ANN sama dengan diagnosa sesungguhnya atau output dataset, maka dianggap benar. Error diambil berdasarkan diagnosa yang salah. Seleksi yang digunakan ada tiga. Yang pertama rank selection. Bila menggunakan seleksi rank, maka diambil 10 populasi berdasarkan error yang terendah. Yang kedua, roulette selection. Jika menggunakan seleksi roulette, maka menentukan titik pengambilan berdasarkan jumlah fitness dikali angka random. Populasi yang diambil bila nilai fitness-nya terpilih dengan menghitung jumlah fitness dari urutan yang pertama, seperti pada permainan roulette. Kemudian ada yang terakhir, sus selection, menggunakan interval jarak yang merata untuk seleksi dengan menentukan 10 random angka dikali jumlah fitness, kemudian dipilih berdasarkan indeksnya. Untuk crossover-nya dipilih 1 point crossover berikut. Kemudian singkatnya menghasilkan anak dari populasi yang sudah diseleksi tadi, kemudian ambil kromosom kedua orang tua. Pasangkan kepada kedua anak tetapi satu titik saja, seperti gambar. Kemudian yang kedua ada alternatif multi-point crossover. Walaupun kami tidak menggunakan pada skenario, tapi singkatnya menghasilkan anak dari populasi yang sudah diseleksi, kemudian ambil kromosom kedua orang tua dipasangkan di multiple point. Kemudian ada fungsi iterasi dan pemilihan jenis seleksi dan crossover. Pengulangan perhitungan dilakukan di sini, yaitu dengan pemanggilan pada main nanti, dimasukkan iterasinya dibutuhkan berapa kali. Kemudian di sini juga dapat memilih seleksi dan crossover yang ingin digunakan.
Ini adalah main class-nya, ditentukan data yang digunakan untuk load yang pertama. Kemudian sesudah di-load, di-normalize datanya. Setelah di-normalize, diinisiali ANN, baru memanggil kelas GA. Jadi kelas ANN ini nanti yang diinisialisasi untuk trainingnya, kemudian baru dilakukan GA. Nantinya akan memanggil kelas ANN kembali di dalam GA dan diiterasi sesuai dengan passing parameter berapa banyak iterasinya. Terakhir waktu eksekusi dicatat. Kemudian hasil dan dari skenario uji coba. Yang pertama rank selection dan one point crossover berjumlah 5 hidden layer ANN. Berikut adalah tabel dari percobaan kami. Berikut adalah list error masing-masing 10 iterasi percobaan pertama sampai ketiga. Terdapat minimal error 15,7 detik dan waktunya minimal error 15,74% dan waktunya 40,9 detik yang paling cepat. Kemudian skenario kedua, roulette selection dan one point crossover dengan 5 hidden layer ANN. Berikut adalah tabel errornya. Minimal error yang diambil adalah 17,5% dan juga waktu tercepat 40 detik. Yang ketiga, roulette selection dan one point crossover dengan 3 hidden layer ANN. Terdapat minimal error 17,9% dengan waktu paling cepat 27,1 detik. Kemudian tambahan skenario keempat yaitu roulette selection dan one point crossover menggunakan 3 hidden layer ANN tetapi hanya 5 iterasi. Dari tabel error ini yang paling minimal adalah 20% errornya dan juga waktu paling cepat 13 detik. Berikut analisa hasil yang tadi saya sebutkan. Dari analisa hasil tersebut, melalui parameter metode yang paling akurat, ditemukan bahwa penggunaan 5 hidden layer pada ANN dan GA menggunakan seleksi rank dan one point crossover. Tetapi dari skenario itu juga, kami mendapatkan bahwa sangat berpotensi terjebak dengan dalam lokal optimum karena variasi populasi yang terbatas bila menggunakan rank seleksi. Kemudian parameter hidden layer, bila menggunakan 5 hidden layer dibandingkan dengan 3 akan membutuhkan waktu yang lebih lama walaupun hasil lebih akurat. Pengaruh iterasi juga memiliki perbedaan waktu dan error yang cukup besar. Iterasi dapat menurunkan nilai error walaupun membutuhkan waktu yang lebih lama. Kesimpulan dan daftar pusaka. Kesimpulan klasifikasi jaringan syaraf tiruan menggunakan optimasi GA dipengaruhi oleh beberapa parameter. Perubahan metode seleksi pada GA yaitu rank selection ataupun roulette menunjukkan bahwa penggunaan rank selection lebih akurat daripada roulette selection tetapi berpotensi terjebak pada local optimum. Kemudian pada hasil perubahan jumlah hidden layer pada JST dapat menunjukkan bahwa semakin rendah nilai errornya bila semakin banyak hidden layernya. Akan tetapi penurunan error juga diikuti kenaikan waktu yang cukup lama. Hal ini juga berpengaruh pada perhitungan JST dan GA untuk jumlah iterasi. Semakin banyak iterasi, semakin rendah nilai errornya dan juga semakin lama waktunya. Berikut adalah daftar pusaka yang kami gunakan, ada datasetnya dan juga paper-paper termasuk website BINUS. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Saya Evelyn Citrojoyo dan Amelia. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan.